Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang hadits akhlak, karena memang kita tahu bahwasanya agama ini adalah akhlak. Islam sangat memperhatikan dan masalah akhlak ini, bagaimana Islam ini memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kemudian diperintahkan untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, berbuat baik kepada anak-anak kita, kemudian tetangga-tetangga kita. Demikian juga Islam memerintahkan kita dan memperhatikan agar kita berbuat baik kepada para pekerja. Ada sebagian manusia, ada sebagian dari kita itu yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya harta. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagian mereka ada yang memiliki banyak perusahaan. Dia direktur suatu perusahaan, dia memiliki bisnis yang banyak, cabangnya di mana-mana. Oh, dia punya toko, dia punya ladang tempat wadah untuk merekrut para pekerja, sehingga dia pun membutuhkan para pekerja. Pekerja-pekerja ini ataupun bawahan kita itu, mereka itu adalah manusia dan mereka juga saudara kita. Oleh karena itu Islam memerintahkan kita untuk memperhatikan mereka, bahwasanya para pekerja ini memiliki hak-hak yang perlu kita perhatikan. Kalau seandainya dengan hewan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, bagaimana Islam memerintahkan kepada kita tatkala kita menyembelih hewan itu, kita diperintahkan untuk menajamkan pisau agar dia tidak merasa kesakitan. Kita diperintahkan untuk memberi makan hewan, tidak menyiksa mereka, tidak mengurung kucing, menyiksanya.
tatkala Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada hewan saja kita diperintahkan berbuat baik, bagaimana dengan kepada para pekerja, yang mana para pekerja ini adalah manusia, apalagi mereka ini saudara kita. Kalau seandainya mereka itu juga muslim, mereka manusia, mereka saudara kita, tentunya berbuat baik kepada mereka itu lebih kita perhatikan. Hak-hak mereka pun harus lebih kita perhatikan. Bukan berarti tatkala mereka itu bekerja dengan kita, tatkala mereka itu menjadi bawahan kita, tatkala mereka itu menjadi pembantu kita, kemudian kita semena-mena tidak pernah mau memperhatikan hak mereka. Islam memerintahkan kita untuk bermuamalah dengan para pekerja kita, bawahan kita, pegawai kita, pembantu kita itu dengan penuh rahmah, kasih sayang. Sebagaimana kita bermuamalah dengan manusia yang lainnya, saudara-saudara kita yang lainnya, mereka juga ini adalah manusia dan mereka juga saudara kita. Maka perlakukanlah mereka dengan baik. Bermuamalahlah dengan mereka dengan penuh kasih sayang, rahmah, berkata yang baik. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak kasih sayang, tidak ada rahmah, niscaya dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah. Kalau seandainya kita ingin rahmat dari Allah, maka rahmatlah kepada yang lainnya, rahmatlah kepada saudaranya, rahmatlah kepada para pekerjanya, rahmatlah kepada pembantunya, rahmatlah kepada pegawainya. Niscaya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nabi mengatakan juga, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah, berbuat baiklah kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi, niscaya engkau akan mendapatkan rahmat dari yang ada di atas langit, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tatkala kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka rahmatlah kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Niscaya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, kita kalau berbicara tentang berbuat baik kepada pekerja, maka kita contoh terbaik di sini tentunya Nabi. Sebagaimana sebagaimana disebutkan, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang mulia. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pembantu, di antaranya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ibunya Anas itu menyerahkan anaknya semenjak masih kecil untuk menjadi pembantunya Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini Anas, jadikan dia pembantumu, perintahkanlah dia, apapun yang kamu inginkan perintahkan dia. Ibunya menjadikan Anas, mengirimkan Anas kepada Nabi sebagai pembantunya Nabi. Kata ibunya, ya Rasulullah, jadikan Anas ini pembantumu, perintahlah dia. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana tatkala Anas itu menjadi pembantunya Nabi. Tatkala menjadi pembantunya Nabi, Anas mengatakan, jadi Anas mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. Wallahi, kata Anas, ma qala li uffin qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadaku. Wala qala li syai'in, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku, lima fa'alta kadza. Kenapa engkau melakukan ini, Anas?
Wa halla fa'alta kadza? Kenapa engkau melakukan ini, Anas? Bayangkan selama 10 tahun lamanya Anas bersama Nabi SAW, Nabi tidak pernah mengatakan tidak pernah mengatakan, Anas, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini, kenapa kamu. Ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi kepada pembantunya. Nabi juga SAW memerintahkan kepada kita di ujung hayatnya, tatkala sebelum beliau meninggal, beliau mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada bawahan kita. Beliau mengatakan as-salatu wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah salatmu dan perhatikanlah budakmu. Bayangkan Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan budak. Karena memang kalau kita tahu bahwasanya budak itu adalah milik kita yang bisa kita jual belikan, Nabi memerintahkan kepada kita untuk berbuat perhatikan dan berbuat baik kepada budak. Ini perintah Nabi agar kita memperhatikan mereka. Memperhatikan mereka, berbuat baik kepada mereka. Kalau seandainya budak saja diperintahkan demikian, bagaimana dengan para pekerja kita? Mereka itu bekerja dengan kita dengan tujuan untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Mereka manusia, mereka saudara kita, maka perhatikanlah mereka. Jangan sampai kita berlaku kasar kepada mereka. Disinilah pentingnya kita untuk rahmah, berbuat baik, berkata baik kepada mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Akmalul akhlak, sempurnanya akhlak. Tidak ada akhlak yang sempurna kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini akhlak yang paling sempurna. Wa qad kana min khuluqihi, di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu la yantaqimu li nafsi. Nabi tidak pernah membalas ataupun dendam disebabkan karena haknya dia. Jadi Nabi tidak pernah itu dendam disebabkan karena haknya, untuk kepentingan pribadinya, tidak. Kalau seandainya seseorang mencaci makinya ataupun yang lainnya, beliau tidak pernah dendam, tidak pernah membalasnya. Bayangkan. Wa idzan tahakat maharimallah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan marah tatkala seseorang itu berurusan dengan hak-haknya Allah. Kalau seandainya seseorang itu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, disinilah Nabi SAW timbul kemarahannya. Nabi memaafkan orang lain tatkala berurusan dengan pribadinya, akan tetapi berurusan dengan Allah, Nabi SAW marah. Inilah akhlaknya Nabi SAW. Nabi tidak pernah marah kepada seseorang tatkala mereka itu bersalah kepada beliau ataupun menyangkut hak-haknya beliau. Masya Allah, beliau memaafkan, orangnya pemaaf. Tapi kalau berurusan dengan maharim Allah, berurusan dengan syariat Allah, haknya Allah, maka Nabi SAW orang pertama kali yang marah,
Jadi di sini menunjukkan tingginya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Taif. Tidak ada sampai antum bayangkan sampai Jibril mengatakan, ya Rasulullah, maukah aku mengangkat dua gunung ini kau lemparkan kepada mereka? Nabi mengatakan tidak. Siapa tahu ada dari keturunan mereka nanti yang beribadah kepada Allah. Artinya di sini Nabi SAW tidak pernah mendendam, tidak pernah membalas keburukan orang lain tatkala berurusan dengan dirinya. Tapi subhanallah, tapi kalau berurusan dengan haknya Allah ataupun syariat Allah, beliau sangat marah. Ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk benar-benar memperhatikan para pekerja kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqah, wa ma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fahuwa sadaqah. Kita itu diperintahkan untuk memperhatikan mereka tatkala kita makan dan kita berpakaian. Kalau seandainya kita makan makanan, maka berikanlah kepada mereka apa yang kita makan. Karena tatkala kita memberikan makan kepada para pekerja kita, itu merupakan sedekah juga. Kita memberikan pakaian sebagaimana yang kita pakai kepada mereka. Ini diantara bentuk akhlak kita kepada para pekerja. Sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau memakai suatu baju yang indah. Beliau pun memberikan kepada budaknya baju tersebut, sama seperti apa yang beliau pakai. Kenapa? Karena beliau melihat sabda Nabi SAW, bahwasanya Nabi memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan mereka. Kalau seandainya kita bisa makan di warung ataupun makan di suatu tempat, kemudian di sana ada pekerja kita yang mengikuti kita, maka kasihlah mereka makan juga. Jangan biarkan mereka di luar sendirian. Ajak mereka masuk, duduk bersama, atau mungkin mereka duduk di suatu meja. Berikanlah kepada mereka makanan sebagaimana apa yang kita makan. Ini diantara bentuk berbuat baik kita kepada mereka, para pekerja bawahan kita, pegawai kita. Sebagian orang berlaku sewenang-wenang kepada para pekerjanya, tidak mau memperhatikan mereka. Mereka lebih mementingkan diri mereka daripada pegawai-pegawainya. Mereka biarkan pegawai mereka di luar tanpa memperhatikannya. Sekali lagi, mereka punya hak yang perlu kita perhatikan. Inilah yang diperintahkan oleh Islam kepada kita, agar kita benar-benar memperhatikan mereka. Di antara hal yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita berbuat zalim kepada mereka, para pekerja. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada para pekerja. Di antara hal yang perlu kita perhatikan, kita harus memberikan gaji kepada mereka pada waktunya. Jangan mengakhirkan gaji mereka, karena ini adalah hak para pekerja. Jadi a'ti ujurahum qabla ayyajiffa araquhu. Serahkanlah gaji mereka itu sebelum keringat mereka itu kering. Sebelum keringat mereka kering. Jadi tatkala mereka itu sudah selesai bekerja, maka di antara hal yang perlu kita perhatikan, serahkanlah gaji mereka. Sebagian bos atau sebagian direktur atau sebagian orang yang memiliki perusahaan, mereka itu atau yang memiliki pembantu,
Kadang mereka itu menyimpan gaji mereka itu bertahun, berbulan-bulan disimpan, tidak diserahkan. Padahal para pekerja itu juga butuh kepada harta. Kenapa? Mereka itu bekerja sama kita tidak lain tujuannya untuk mencari nafkah, untuk biaya hidup keluarganya. Nah, kalau seandainya kita menahan gaji mereka, apa faedahnya mereka bekerja? Ada sebagian orang itu yang menahan gaji para pekerjanya sampai berbulan-bulan tidak diserahkan. Ini kezaliman. Ini diantara bentuk kezaliman. Maka perlu perhatikan, tatkala kita memiliki karyawan, pekerja, pembantu, maka serahkanlah gaji mereka tepat pada waktunya. Serahkanlah gaji mereka tepat pada waktunya. Nabi SAW mengatakan, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan membuat kegelapan pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita butuh kepada cahaya. Kezaliman yang kita buat ini akan menjadikan kita semakin gelap pada hari kiamat kelak. Kenapa? Kata Nabi, mereka itu ikhwanukum, mereka itu saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah menjadikan mereka itu di bawah tangan mereka, tangan kalian. Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian, bawahan kalian. Akan tetapi mereka itu adalah saudara kalian. Perhatikanlah hak mereka. Faman kana akhuhu tahta yadihi, siapa saja yang saudaranya di bawah tangan dia, falyut'imhu, berikanlah makan dia, mimma yakul, dari apa yang dia makan. Wal yulbishu, berikanlah mereka pakaian, mimma yalbasu, apa yang kalian pakai. Jangan membebani mereka di luar kemampuan. Jangan membebani mereka di luar kemampuan. Sebagian orang itu, masya Allah, tidak pernah memperhatikan saudaranya. Dia mempekerjakan saudaranya itu tanpa kenal waktu. Dia tidak tahu bahwasanya saudaranya, kadang kita melihat seorang pekerja itu mungkin lagi capek, mereka butuh istirahat, tapi beginilah keadaan sebagian orang, lihat saudaranya lagi capek dipaksa, suruh kerja. Perhatikan, jangan bebani mereka di luar kemampuan mereka. Kalau seandainya kita memberikan beban mereka lebih, maka bantulah mereka, ringankan sedikit, bantu. Kita tahu hadis muflis. Jadi atadruna manil muflis, apakah engkau tahu siapakah orang-orang yang merugi, yang mereka datang pada hari kiamat pahala dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, akan tetapi di dunia dia mencaci maki fulan, kemudian dia memakan harta fulan, kemudian dia membunuh fulan tanpa hak, kemudian dia menuduh fulan dengan tuduhan yang tidak benar. Kemudian pada hari kiamat kelak, semua yang ada itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian bos atau direktur perusahaan ataupun orang-orang yang di bawahnya memiliki para pekerja, pembantu dan lain sebagainya, mereka itu tidak bisa menjaga lisannya. Tidak bisa menjaga lisannya. Banyak mencaci maki bawahannya. Sedikit kesalahan, perkataan kotor pun keluar. Disinilah pentingnya kita itu untuk menjaga lisan kita, perbuatan kita, agar kita tidak mendolimi mereka, agar kita tidak mendolimi mereka. Dari Aisyah radhiallahu anha, seorang pemuda duduk samping Nabi SAW, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali mamlukina yukadzibunani wa yahununani wa ya'sunani."
"Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini banyak pekerja, banyak budak," katanya. "Yukadzibunani, mereka ini suka dusta kepadaku. Wa yakhununani, suka berkhianat, mengkhianatiku," katanya. Mereka itu suka berdusta kepadaku, mengkhianatiku, bermaksiat denganku, tidak taat kepadaku. Artinya memang budak-budaknya ini buruk, jadi tidak taat kepadaku, katanya. "Wa ashtumuhum wa adribuhum." Akhirnya aku pun mencaci maki mereka, aku pun memukul mereka. Kenapa? Dia nggak sabar dengan budak-budaknya yang suka berdusta, kemudian suka menipu, kemudian suka tidak taat. Akhirnya aku pun mencaci maki mereka, aku pun memukul mereka, katanya. "Fakaifa ana minhum?" Bagaimana aku ya Rasulullah dengan perbuatan yang aku lakukan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum." Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kedustaan mereka, akan menghisab khianatnya mereka, akan menghisab tidak taatnya mereka kepadamu, dan juga hukuman yang engkau berikan kepada mereka. Allah akan menghisab caci makianmu kepada mereka dan pukulan-pukulanmu kepada mereka pada hari kiamat kelak. "Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan." Kata Nabi SAW, kalau seandainya hukuman yang engkau berikan di dunia, caci makian yang engkau berikan kepada mereka di dunia, engkau memukul mereka di dunia, itu sesuai dengan dosa yang mereka lakukan kepadamu, maka itu cukup bagimu, kafafan. Sudah selesai sudah pengadilan akhirat nanti. Kalau seandainya caci makianmu, pukulanmu itu kepada mereka sesuai dengan banyaknya dosa yang mereka lakukan kepadamu, kemaksiatan ataupun ketidaktaatan mereka kepadamu. La laka wa la alaik, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa, mereka pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena mereka sudah dikisos, sudah dibalas di dunia. Karena mereka sudah dibalas di dunia, sudah mendapatkan balasannya di dunia, dicaci maki, dipukul sama bosnya. "Wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan laka." Kalau seandainya hukumanmu yang kau berikan di dunia, engkau caci maki mereka, engkau mukul mereka, ternyata belum sesuai dengan banyaknya dosa ataupun kedustaan yang mereka lakukan, tidak taatnya mereka kepadamu, mereka mengkhianatimu, itu lebih banyak daripada balasan yang engkau berikan di dunia, ini ada keutamaan lebih buatmu nanti di akhirat. Kenapa? Karena engkau membalas mereka di dunia itu masih sedikit, masih ada hakmu. Dosa mereka ini lebih banyak ternyata. Maka di akhirat nanti pahala-pahala mereka ini, para pekerja ini akan dilemparkan kepadamu. Akan tetapi sebaliknya, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim, kalau seandainya balasan yang engkau berikan kepada mereka di dunia ini lebih dari dosa yang mereka lakukan, niscaya engkau akan diqisas. Engkau akan engkau akan diambil pahala-pahalamu dan diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena engkau telah membalas di dunia melebihi dosa yang mereka lakukan. Niscaya pahala-pahalamu nanti pada hari kiamat akan diambil dan akan dilemparkan kepada para pekerjamu. Disinilah pentingnya kita untuk menjaga lisan dan perbuatan kita agar kita tidak berbuat zalim kepada para pekerja bawahan kita. Kalau seandainya mereka itu berbuat salah,
maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menahan lidah kita, karena ditakutkan kalau seandainya kita mencaci maki mereka ataupun berbuat memukul mereka melebihi dari kesalahan yang mereka lakukan, niscaya pada hari kiamat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan pahala yang kita dapatkan, yang kita miliki akan dilemparkan kepada mereka. Disinilah pentingnya kita itu untuk bersabar. Bersabar, semuanya akan dihisab oleh Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berkata baik. Adapun setiap kesalahan yang mereka lakukan itu semua akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Jangan sampai kita suka memukul para pekerja kita. Nabi SAW tidak pernah memukul orang, tidak pernah memukul wanita. Nabi SAW tidak ringan tangannya. Tapi kita lihat bos-bos ataupun para direktur sekarang itu dengan sewenang-wenangnya mereka itu suka memukul bawahannya. Mereka meremehkan bawahan-bawahan mereka, dipukul. Sekali lagi perhatikanlah perbuatan kita. Kita takut dari apa yang kita lakukan itu semua akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Ternyata apa yang kita lakukan itu melebihi dari kesalahan yang mereka lakukan di dunia. Niscaya pahala yang kita miliki pada hari kiamat kelak akan diambil dan dilemparkan kepada mereka. Hati-hatilah, jangan sampai suka memukul. Nabi melarang kita untuk memukul, terutama memukul wajah. Jangan sampai memukul bawahan-bawahan kita. Jaga tangan kita, jaga lisan kita, agar kita tidak berbuat zalim kepada mereka. Di antara bentuk yang harus kita perhatikan, kita itu harus selalu menanyakan bagaimana keadaan mereka. Mungkin ada sebagian pekerja itu tidak berani mengungkapkan apa yang dia inginkan. Bisa jadi mereka itu memiliki kebutuhan. Disinilah pentingnya kita itu untuk memperhatikan mereka, memperhatikan keadaan mereka. Subhanallah, kalau seandainya para bos, direktur itu benar-benar memperhatikan keadaan para pekerjanya, insyaallah ini merupakan bentuk kebaikan yang akan mereka dapatkan pada hari kiamat kelak. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Abul Aliyah bagaimana Nabi SAW memperhatikan Rabi'ah bin Ka'ab radallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kuntu akhdumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala liya Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi pernah berkata kepadaku, ya Rabi'ah, ala tatazawwaj, wahai Rabi'ah, engkau tidak nikah, tidak mau nikah? Bayangkan sampai hal tersebut Nabi perhatikan pembantunya. Wahai Rabi'ah, engkau tidak mau menikah? Kemudian qala Rabi'ah, faqultu la wallahi ya Rasulullah. La, tidak ya Rasulullah. Ma uridu an atazawwaj, saya enggak mau nikah. Ma indi ma yukimul mar'ah, saya enggak memiliki apa-apa untuk memberikan nafkah istriku. Wa ma uhibbu ayyashghalani anka syai'un, saya enggak suka ada pekerjaan lain yang menyibukkan aku dari
bekerja untukmu. Kemudian dia berpaling dari Nabi SAW. Suatu saat Nabi lagi berbicara kepada Rabi'ah. Ya Rabi'ah, ala tatazawwaj, yang kedua kalinya. Rabi'ah, kamu enggak mau nikah? Kata Rabi'ah, la wallahi ya Rasulullah. La, tidak ya Rasulullah, katanya. Ma indi ma yukimul mar'ah. Saya enggak punya apa-apa. Saya mau kasih nafkah istri apa? Wa ma uhibbu ayyasghalani anka syai. Saya enggak mau kalau seandainya saya punya pekerjaan lain yang menyibukkan aku dari bekerja untukmu. Kemudian Rabi'ah berpaling. Akhirnya Rabi'ah pun berbicara, terbetik di dalam hatinya. Wallahi ya Rasulullah, kayak dia terbetik, kayak Rasulullah ini lebih tahu tentangku, katanya. Kebaikanku, untuk kebaikanku di dunia dan akhirat, katanya. Kemudian dia berkata pada dirinya, Nabi itu lebih tahu kebaikan untukku, katanya, di dunia dan di akhirat. Sudah, katanya, kalau seandainya Nabi bertanya lagi ketiga kali, saya akan bilang iya, kata Rabi'ah. Sampai akhirnya Nabi pun berkata ketiga kalinya, ya Rabi'ah la tatazawwaj, wahai Rabi'ah, engkau mau nikah? Akhirnya Rabi'ah mengatakan, bala ya Rasulullah, ya saya mau nikah ya Rasulullah, katanya. Akhirnya Rabi'ah mengatakan, murni bima syi'ta au bima ahbabta. Perintahkan aku sesuai apa yang kau inginkan dan engkau sukai ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, intalik ila ali fulan ila hayyin minal ansar fihim tarakhi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqul lahum. Kata Nabi SAW, bergegaslah engkau kepada Bani Fulan di kampung Fulan, hai ansar minal ansar, dari perkampungan dari Bani Ansar. Katakan kepada mereka, yukri'ukumus salam an inna Rasulullah yukri'ukum assalam. Sesungguhnya Rasulullah mengirimkan salam untuk kalian. Wa ya'murukum an tuzawwiju Rabi'ah fulanah. Dan Nabi memerintahkan kalian untuk menikahkan Rabi'ah saya dengan wanita fulanah. Disebutkan wanitanya. Tatkala mendengar hal tersebut, kaum Ansar pun mengatakan, marhaban bi Rasulillahi wa bi rasuli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi Rasulillah, dan utusannya Rasulullah, kata. Wallahi la yarji'u rasulu Rasulillahi illa bihajatihi. Demi Allah, kata kaum Ansar, utusan Nabi ini tidak akan kembali kecuali hajahnya sudah terpenuhi. Artinya mereka akan menikahkan Rabi'ah dengan wanita yang disebutkan oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka pun memuliakan Rabi'ah, menikahkan Rabi'ah. Rabi'ah pun menikah dengan wanita yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini diantara bentuk perhatian Nabi kepada pembantunya. Sampai hal demikian pun diperhatikan. Demikian tatkala kita memiliki pembantu orang Kristen, itu perhatikanlah mereka. Bayangkan kalau seandainya mereka itu mendapatkan hidayah di tangan kita, kemudian mereka itu masuk Islam, Masya Allah, ini nikmat di atas kenikmatan luar biasa. Mereka mendapatkan hidayah di tangan kita. Berapa banyak pembantu-pembantu itu yang Kristen, tatkala mereka itu melihat akhlak kita kepada mereka, jadi berbuat baik kepada pembantu, berbuat baik kepada karyawan, baik itu Muslim maupun yang Kristen, kita harus berbuat baik. Tunjukkan kepada mereka akhlak yang baik. Islam memerintahkan demikian. Kalau seandainya kita memiliki pembantu Kristen, maka perhatikanlah hak mereka, ajaklah mereka, berikanlah hidayah kepada mereka. Ini diantara bentuk perhatian kita kepada pembantu. Berapa banyak pembantu-pembantu itu yang Kristen sebelumnya, tapi tatkala mereka itu melihat akhlak kita di setiap harinya di rumah kita, kita berbuat baik kepada mereka, memperhatikan hak mereka, kemudian kita mengajarkan kepada mereka agama, akhirnya terbetik di dalam hati mereka untuk masuk Islam.
Banyak mereka itu yang masuk Islam. Ini diantara bentuk perhatian seseorang kepada bawahannya. Dia ingin bawahannya yang Kristen itu mendapatkan hidayah. Dia berusaha semaksimal mungkin memberikan hidayah kepadanya. Jadi demikian Nabi SAW yang dilakukan oleh Nabi dengan pembantu Yahudinya. Anak kecil, Nabi SAW memiliki pembantu Yahudi, anak kecil, anak Yahudi. Tapi subhanallah, dan disebabkan karena akhlak baiknya Nabi kepada dia, padahal dia itu pembantu Yahudi, tapi Nabi SAW dengan akhlaknya yang mulia menunjukkan akhlaknya yang baik. Nabi memperhatikan haknya, berbuat baik kepadanya, sampai akhirnya tatkala anak kecil itu ingin wafat, Nabi mengunjunginya, dan Nabi SAW menawarkan Islam kepadanya. Aslim, katanya, masuklah Islam. Akhirnya anak kecil itu tatkala mendengar perintah Nabi, karena dia tahu bahwasanya Nabi ini memiliki akhlak yang mulia. Nabi itu tidak pernah memerintahkan kecuali kebaikan. Tatkala mendengar hal tersebut, anak itu ragu-ragu, lihat ayahnya. Akhirnya ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, dengarkan apa yang diperintahkan oleh Abul Qasim, dengarkan. Sampai akhirnya tanpa berpikir panjang, ini saking percayanya mereka kepada Nabi disebabkan karena akhlaknya Nabi SAW, akhirnya anak Yahudi itu masuk Islam. Akhirnya anak Yahudi itu masuk Islam. Sekali lagi, ini diantara bentuk perhatian kita kepada bawahan kita. Perhatikanlah keadaan mereka, berbuat baiklah kepada mereka, jangan berbuat zalim dengan mereka, berkata baiklah kepada mereka, jangan suka memukul mereka, jangan membebani mereka di luar kemampuan mereka. Itu manusia. Kalau seandainya hewan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi mereka. Mereka ini adalah manusia sama seperti kita. Kalau seandainya mereka itu muslim, mereka memiliki hak lebih lagi, mereka itu saudara kita. Dan juga berbuat baik ini bukan hanya kepada pembantu ataupun bawahan muslim kita, tapi bawahan-bawahan yang lainnya, yang kafir pun perlu kita perhatikan hak-hak mereka. Kita harus berbuat baik kepada mereka, tunjukkanlah akhlak yang baik kepada mereka. Bisa jadi dengan akhlak yang kita miliki menyebabkan mereka itu mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Kita adzan Isya dulu.
perhatikanlah hak mereka, dan diantara hak para pekerja kita itu adalah gaji. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada mereka. Sebagian orang itu karena tahu bahwasanya mereka ini orang-orang lemah, dianggap biasa, kemudian dia berlaku semena-mena tanpa memperhatikan hak-hak para pekerja. Dia berbuat zalim kepada mereka, menahan gaji mereka. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, salah satu ada 3 golongan manusia yang akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Di antara golongan yang tersebut, bayangkan kalau seandainya menjadi musuh Allah, siapa lagi harapan kita? Bayangkan ada 3 golongan yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat, dan di antara 3 golongan tersebut adalah seseorang istajaro ajiran, yang menyewa seseorang pekerja, memerintahkan dia untuk bekerja, kemudian dia bekerja menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Istajaro ajiran fastaufa, kemudian dia melakukan pekerjaan itu dengan baik. Walam yu'ti ajrohu, ternyata setelah dia bekerja dia tidak diberi gajinya. Walam yu'ti ajrohu, dia tidak diberikan gajinya. Ini diantara golongan yang akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Maka perhatikanlah hak para pekerja kita dengan baik. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada mereka dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, karena sekali lagi itu semua akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kalau seandainya mereka itu berbuat keburukan, bersabarlah. Karena kita tahu balasan yang kita balas di dunia ini, kita tidak tahu apakah sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Kadang sebagian orang itu tatkala pegawainya itu berbuat salah, caci makinya berkelanjutan, tidak ada hentinya. Semua perkataan kotor keluar dari mulutnya. Bukan hanya perkataan, dipukul dia. Kita belum tahu, bisa jadi balasan yang kita berikan kepada mereka itu melebihi kesalahan yang dia lakukan. Kalau seandainya perbuatan itu, balasan yang kita lakukan itu lebih besar dari kesalahan yang mereka lakukan, itu semua akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Bayangkan kalau seandainya kita sabar di dunia, menahan diri dari ucapan kotor, menahan diri dari memukul, itu kita akan mendapatkan faedah, keutamaan pada hari kiamat kelak, yang mana kita akan mendapatkan pahala dihisap pada hari kiamat. Mana yang lebih baik? Kita bersabar, jangan berbuat zalim kepada mereka, walaupun mereka itu berbuat salah tatkala berbuat salah kepada kita. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada mereka. Kita bersabar, banyak memaafkan kesalahan para pekerja kita. Ya, cukup kita nasihatin mereka, enggak perlu kita caci maki. Cukup kita nasihatin mereka, enggak perlu caci maki, enggak perlu memukul. Nasihatin agar mereka itu tidak melakukan kesalahan tersebut. Jangan sampai kita mencaci maki, takut kalau seandainya balasan yang kita lakukan di dunia ini melebihi dari kesalahan yang dia lakukan. Maka banyaklah memaafkan mereka, cukuplah kita nasihatin, arahkan mereka, ini kesalahanmu. Enggak perlu mencaci maki, enggak perlu memukul, enggak perlu mencaci maki, enggak perlu memukul. Kita tahu di antara faedah yang didapatkan seseorang tatkala memang mereka itu benar-benar memperhatikan para pekerjanya. Kita tahu ada 3 golongan, ada 3 manusia yang terkurung di dalam goa, 3 orang pemuda yang terkurung di dalam goa, kemudian mereka itu tidak bisa keluar dari goa tersebut. Akhirnya mereka bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Kebaikan yang kita lakukan dengan para pekerja kita ini akan menyebabkan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mereka itu bertawasul dengan amalan-amalan soleh yang pernah mereka lakukan. Salah satunya di antara mereka mengatakan, aku tidak selalu berbakti, memperhatikan kedua orang tuanya, yang mana tatkala dia itu memerah susu kambing, dia tidak mau memberikan susu tersebut kepada istri dan anak-anaknya sebelum kedua orang tuanya meminumnya. Ini yang dia lakukan setiap harinya.
Tapi suatu hari orang tuanya tidur, akhirnya dia menunggu sampai orang tuanya bangun. Anak-anaknya menangis tapi dia tetap memperhatikan kedua orang tuanya. Yang kedua, dia mencintai sepupunya, kemudian dia ingin berzina. Tatkala ingin berzina dia ingat Allah, dia takut, akhirnya dia meninggalkan perzinaan. Yang ketiga, dia memiliki pekerja. Kemudian dia tatkala memberikan gaji kepada para pekerjanya, yang lain mengambil gajinya, sisa satu orang yang tidak mau mengambil gajinya. Akhirnya gaji tersebut dia simpan, gaji pekerjanya dia simpan. Dia olah gaji tersebut. Nanti dia mengatakan kalau seandainya dia datang kembali untuk mengambil gajinya ini, dia akan menyerahkan kembali gaji tersebut. Akhirnya dia memiliki inisiatif mengolah gaji pekerjanya ini agar lebih banyak. Dia olah, dia mengembala sapi, mengembala kambing, sampai akhirnya jumlah sapi tersebut semakin banyak, jumlah kambing banyak. Dari hasil gaji yang sedikit, gaji pekerjanya dia kembangkan. Sampai akhirnya pekerjanya datang minta kembali haknya, saya mau ngambil gaji saya. Katanya, itu pergi ambillah di belakang gunung sana, itu sapi-sapi dan kambing-kambing itu adalah gajimu. Katanya, kamu ini main-main denganku, katanya. Tidak, itu semua milikmu, ambillah, itu gajimu, katanya. Ini diantara bentuk kebaikan seseorang dengan bawahannya, yaitu benar-benar dia memperhatikan bawahannya. Bayangkan dengan kebaikan yang dia lakukan dengan bawahannya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka, Sekali lagi, jangan sampai kita meremehkan mereka, berbuat semena-mena kepada mereka, menzalimi mereka. Perhatikanlah hak-hak mereka, perhatikanlah keadaan mereka, berikanlah mereka itu gaji sesuai waktunya. Jangan sampai kita berbuat zalim dengan bawahan-bawahan kita, pembantu kita, pekerja kita. Karena memang mereka itu juga manusia, sama seperti kita. Mereka itu adalah saudara kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Kalau seandainya kepada hewan saja kita diperintahkan berbuat baik, lalu bagaimana dengan mereka, yang mana mereka ini adalah manusia sama seperti kita. Cuma bedanya mereka itu bekerja dengan kita untuk mencari nafkah, untuk membiayai kehidupan keluarganya. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan malam ini bermanfaat. Sekali lagi, ana mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada pertanyaan? Kadang kita mempunyai seorang pekerja. Kadang kita berbuat baik terhadap mereka. Kebaikan kita kadang disalahgunakan oleh mereka. Nah, mereka akhirnya kurang menghargai kita karena kita sudah berbuat baik, kebaikan kita disalahgunakan, akhirnya mereka kurang menghargai kita. Nah, dalam hal seperti ini, bagaimana sikap kita yang sebenarnya terhadap pekerja ini? Ya, ini seperti yang kita sebutkan tadi, ada seorang pemuda yang mengadu kepada Nabi SAW, para pekerjaan atau para budaknya. Artinya memang ada sebagian para pekerja itu yang menyakitkan, menjengkelkan. Memang ada sebagian demikian. Kadang mereka itu tidak mau taat dengan kita. Dia itu selalu berdusta dengan kita, tidak berbuat baik dengan kita. Ini sama persis sebagaimana yang dikatakan oleh para pemuda tadi kepada Nabi SAW, mengadu dengan keadaan budak-budaknya yang selalu mendustakannya, yang tidak pernah taat kepadanya, yang selalu berbuat maksiat kepadanya, tidak pernah mau istilahnya mendengarkannya, dia mengkhianatinya. Kemudian dia membalas keburukan-keburukan budak-budak tersebut. Sekali lagi, yang sebagaimana kita katakan bahwasanya bersabar itu lebih baik. Artinya cukup kita nasehatin keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu, agar mereka itu sadar. Artinya kita nasehatin mereka. Selebihnya
kita serahkan kepada Allah. Artinya kita arahkan mereka agar mereka itu berlaku baik, tidak melakukan keburukan-keburukan itu lagi. Nasehatin. Jangan sampai kita keburukan yang mereka lakukan kepada kita itu membuat kita itu mencaci maki mereka ataupun memukul mereka. Kita berusaha semaksimal mungkin menjaga lisan kita dan menjaga tangan kita agar tidak berbuat sewena-wena kepada mereka. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah balasan yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Jadi di sini menunjukkan pentingnya kita itu bersabar. Kita tidak tahu kadar dosa yang mereka lakukan kepada kita ini besarnya seberapa, sehingga kita harus membalas sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Kita takut kalau seandainya kita membalas mereka di dunia ini melebihi kesalahan yang mereka lakukan kepada kita, nanti pada hari kiamat kelak kita akan dihisab. Malah sebaliknya, kebaikan-kebaikan kita nanti akan dilemparkan kepada mereka. Kenapa? Karena kita sudah membalas mereka di dunia melebihi dari kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Maka disinilah Nabi memerintahkan kepada kita itu untuk berusaha bersabar. Untuk berusaha bersabar cukup diarahkan, artinya cukup kita nasihatin mereka. Nasihatin mereka tidak perlu dengan ucapan kotor, tidak perlu dengan pukulan, mencaci maki mereka. Kadang kita itu berkata, Masya Allah, artinya wahai monyet, atau semua kata-kata kotor ya, semua disebutkan. Itu kenapa? Karena tidak sabar. Itu semua kata-kata itu semua itu keluar karena tidak adanya kesabaran di dalam diri seseorang. Jadi karena amarah tersebut sehingga kata-kata kotor itu pun keluar. Maka disinilah pentingnya kita itu untuk bersabar. Usaha jaga lisan kita, jangan sampai kita berkata kotor kepada mereka, mencaci maki mereka, dan jangan sampai kita memukul mereka. Cukup kita nasihatin mereka. Sebabnya apa? Kita takut tatkala kita balas di dunia, balasan yang kita lakukan itu melebihi dari dosa yang mereka lakukan kepada kita. Kalau kita sabar, kita akan mendapatkan keutamaan pada hari kiamat, yang mana pahala-pahala mereka nanti akan dilemparkan kepada kita. Di sini faedah yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Artinya di situ cukup kita nasihatin mereka. Nasarya. Terus ini sekarang kita yang harus mengenai pekerja. Apakah nanti ada pembahasan lagi bagaimana pekerja terhadap majikan? Iya, benar. Di sini sama persis ya. Artinya pekerja juga pemilik perusahaan ataupun bos-bos itu memiliki hak yang harus diperhatikan oleh para pekerja. Artinya para pekerja itu bukan hanya meminta hak juga, tapi dia harus memberikan hak bosnya, hak pemilik perusahaan tersebut, hak tuan rumahnya kalau seandainya dia menjadi pembantu, yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena semua itu akan diadili pada hari kiamat kelak. Iya benar Abah Nasir, artinya semuanya bukan hanya pemilik perusahaan ataupun tuan rumah yang diperintahkan, tapi para pekerja juga harus benar-benar memperhatikan hak bosnya atau hak tuannya, harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai mengkhianati mereka, jangan sampai mendustai mereka, jangan sampai berbuat maksiat kepada mereka, tidak taat kepada mereka. Kenapa? Karena itu semua akan diadili pada hari kiamat kelak. Jadi setiap keburukan yang dilakukan oleh para pekerja, setiap kedustaan yang dilakukan oleh para pekerja, kemudian khianatnya mereka kepada bosnya, mereka tidak taat kepada bosnya. Kalau seandainya bosnya memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, yang baik, kemudian dia tidak pernah taat, tidak pernah mau bekerja dengan baik, itu semua akan dihisab pada hari kiamat kelak. Artinya kebaikan-kebaikan dia nanti pada hari kiamat akan dilemparkan kepada bosnya, Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim. Dia telah berbuat zalim, tidak menyerahkan hak bosnya dengan baik, ataupun tuan rumahnya dengan baik. Sekali lagi ini juga yang perlu diperhatikan oleh para pekerja.
Itu juga yang harus diperhatikan oleh para pekerja. Dia berusaha semaksimal mungkin memberikan hak bosnya dan hak tuan rumahnya, agar dia pada hari kiamat kelak tidak diadili oleh karena memang pada hari kiamat mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, taufiknya kepada kita, sehingga kita itu berbuat baik kepada para pekerja kita. Karena sekali lagi tanpa taufik dari Allah tentunya kita tidak akan mampu melakukannya. Semua disebabkan karena taufik dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Maka di sini pentingnya kita untuk meminta taufik kepada Allah, bimbingan taufik hidayahnya dari Allah, karena sekali lagi tanpa bimbingan dari Allah dan taufik dari Allah tentunya kita tidak akan mampu melakukannya. Ya, Pak Nasar. Nggak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi Anda mohon maaf atas segala kekurangannya, karena minimnya ilmu yang kami miliki. Jazakumullah khairan. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.